Rupanya pembuatan atau revisi undang-undang dalam satu malam tidak hanya terjadi di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini pemerintah bersama DPR juga tengah mengubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Seperti diketahui, Badan Legislasi atau Balik DPR telah menyetujui perubahan keempat undang-undang tersebut sebagai inisiatif DPR. Revisi Undang-Undang Minerba menjadi sorotan bukan hanya karena dilakukan secara diam-diam dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, namun juga tujuannya. Salah satu tujuan yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah adanya pasal untuk memberikan konsesi tambang kepada kampus. Kita menduga konsesi tambang ke kampus tujuannya tidak lain adalah untuk membungkam suara-suara kritis dari kampus. Agar menjadi jelas, saya akan uraikan alasan dibalik revisi Undang-Undang Minerba. Di masa Jokowi ada keinginan untuk membagikan tambang kepada ormas yang lalu dipersempit hanya kepada ormas keagamaan. Tujuannya jelas, untuk meredam kritik terhadap perilaku penambangan yang ugal-ugalan dan merusak lingkungan. Meskipun dalam versi pemerintah lain lagi. Untuk kepentingan itu, Presiden Jokowi pada tanggal 30 Mei 2024 menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 yang menjadi payung hukum pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan melalui izin usaha penambangan khusus atau WIUPK. Pada pasal 83A diatur tentang penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, di mana ini versi pemerintah ya, pendapatannya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membiayai sekolah, fasilitas kesehatan, dan santunan. Karena kan usaha-usaha demikian menjadi domain ormas keagamaan. Tetapi ternyata PP tersebut menabrak Undang-Undang Minerba karena izin usaha penambangan atau IUP tidak bisa diberikan cuma-cuma, melainkan harus melalui lelang. Nah, agar PP tersebut bisa dieksekusi, maka diperlukan revisi Undang-Undang Minerba. Ini salah satu contoh bagaimana undang-undangnya yang direvisi ketika menghalangi keinginan penguasa. Jadi bukan penguasa yang mematuhi undang-undang. Sungguh ironi. Kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 /PUU /19 yang diajukan Walhi, Jatam, dan lain-lain. Inti dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan di areal penambangan. Artinya setelah penambangan, areal tersebut wajib dikembalikan kepada kondisi semula. Pemerintah dan DPR lalu beralasan bahwa revisi Undang-Undang Minerba juga untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, dalam draft revisi yang beredar, DPR tidak hanya memasukkan klausa yang mengikuti putusan MK, namun juga memasukkan norma atau pasal baru. Berikut poin-poin barunya. Pertama, percepatan hilirisasi mineral dan batu bara. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, mengatur tentang pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada organisasi keagamaan. Ketiga, mengatur pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Dan keempat, mengatur tata cara pemberian IUP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
untuk menarik simpati kaum akademisi, terutama mahasiswa, maka tambang untuk kampus diberi narasi bahwa keuntungan yang didapat dari kegiatan penambangan digunakan untuk mendukung biaya operasional kampus sehingga bisa menekan biaya UKT atau uang kuliah tunggal yang selama ini dikeluhkan mahasiswa. Persoalannya, kita sudah sering mendengar narasi yang meninabobokan menjelang dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat. Masih ingatkan menjelang pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan BBM, muncul narasi-narasi yang menyesatkan bahwa subsidi selama ini hanya dinikmati oleh orang kaya. Agar adil, uang subsidi diberikan langsung kepada rakyat. Namun faktanya kita bisa melihat selama ini ketika terjadi pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM ya, atau produk yang lain, pemerintah kemudian memberikan bantuan tunai. Seolah-olah subsidi itu dihilangkan dan kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Yang disebut tadi, yang dinarasikan bahwa subsidi biar tepat sasaran sehingga langsung diberikan kepada masyarakat kecil. Namun faktanya kan bertolak belakang dengan realitanya. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak tadi itu, masyarakat kecil, itu kan cuma 150.000 per bulan selama 6 bulan yang diberikan per 2 bulan gitu, biasanya kan seperti itu. Nah, jumlahnya berapa? Cuma 900.000. Lalu setelah itu masyarakat kecil tadi ini merasakan betul dampak dari pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan bukan hanya BBM, meskipun yang dicabut subsidi BBM dan mengakibatkan harga BBM naik, namun dampaknya, ikutannya itu kan kepada harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Jadi setelah diberi 900.000, masyarakat kecil ini harus membeli BBM dan juga barang-barang lainnya tuh sama dengan orang kaya. Disitulah yang saya sebut narasi yang tidak tepat, narasi yang penuh dengan kebohongan. Orang kaya meskipun BBM seperti di era Jokowi diserahkan kepada harga pasar dunia, fluktuasi harga BBM dunia itu kemudian diberlakukan pada harga BBM di dalam negeri. Ya mereka tidak bermasalah. Ketika harga BBM naik, mereka tinggal menaikkan harga barang atau jasa dari usahanya. Ya namanya orang kaya kan punya usaha. Ketika ongkos produksinya naik akibat kenaikan harga BBM dan barang-barang lainnya, otomatis mereka tinggal menaikkan produk usahanya. Sementara masyarakat kecil, apa yang mau dinaikkan? Gajinya tetap segitu, pendapatan dari pertanian, misalkan dia seorang petani, juga segitu-segitunya. Tapi narasi yang dibangun kemudian pencabutan subsidi adalah untuk masyarakat kecil, supaya subsidi dinikmati masyarakat kecil. Mari kita perhatikan misalkan narasi tentang PSN. PSN itu selalu dinarasikan bahwa proyek itu kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang terdampak oleh pembangunan PSN. Coba lihat berapa masyarakat sekitar yang terdampak tadi itu yang kemudian terserap dalam kerja di PSN itu. Jikapun terserap, berapa lama? Katakanlah itu proyek real estate, ya kan? Warga sekitar kemudian menjadi buruh bangunan dalam proyek tersebut. Paling lama juga 3 tahun. Paling lama itu, kadang-kadang proyek juga selesai dalam waktu 1 tahun. Nah setelah proyek selesai, bagaimana kemudian nasib mereka? Mereka kemudian karena udah kehilangan lahan pertanian yang digusur untuk PSN tadi, atau laut yang kemudian dipagari untuk PSN, sehingga nelayan tidak bisa melaut, kemana mereka kemudian mencari pencaharian setelah selesai bekerja pada proyek PSN itu? Jadi narasinya itu hanya pemanis di depan, bukan sebuah pemberian yang solusi yang komprehensif. Misalkan warga sekitar dipekerjakan secara tetap gitu, dan itu harus tertulis karena biasanya
Kalau hanya janji lisan ya pasti dengan mudahnya diingkari. Apalagi ketika posisi tawar rakyat ini sudah tidak memiliki lagi gitu. Karena tanahnya sudah diambil, sudah berubah menjadi milik mereka, ya posisi tawarnya lemah. Sehingga ketika mereka tidak menepati janji, rakyat kecil ini bisa apa? Kembali ke soal revisi Undang-Undang Minerba, yang salah satunya adalah memasukkan pasal untuk memberikan konsesi tambang kepada kampus. Jika memang ingin membantu mahasiswa supaya tidak kesusahan dengan biaya UKT, pemerintah kan bisa menambah alokasi anggaran dari APBN untuk mensubsidi kampus. Jika memang harus dari tambang, serahkan saja konsesi tambang itu ke perusahaan BUMN, lalu hasilnya diberikan kepada kampus. Jadi tidak kemudian kampus yang mengerjakan. Tidak ada urgensinya memberikan tambang ke kampus selain bertujuan untuk meredam suara kritis para akademisi dan terutama mahasiswa. Benar, kampus memiliki SDM yang mumpuni karena ada fakultas pertambangan di sana ya, mineral dan energi. Tapi bagaimana dengan peralatan dan modal kerjanya? Jika para dosen sibuk mengurus tambang, apakah tidak berdampak pada proses belajar mengajar? Jika oleh kampus kemudian konsesi tambang yang diterima itu dibagi hasilkan dengan pihak luar, apalagi jika dijual dengan sistem ijon, misalkan menerima dulu keuntungan yang ditaksir gitu, bukankah justru menjadikan kampus sebagai makelar sekaligus sebagai tameng untuk tambang? Karena kan kalau tambang itu kemudian menghancurkan lingkungan, kampus ini tidak bisa melakukan kritik karena kan konsesinya dari mereka, dari kampus. Dan mahasiswa kampus lain mungkin juga rikuh untuk kemudian mengkritisi. Ya realitasnya begitulah. Setelah mendapat uang tambang, para dosen, mahasiswa dan akademisi lainnya pasti enggan untuk mengkritisi kebobrokan pengelolaan tambang yang merusak lingkungan. Itu kan hukum sebab akibat yang niscaya gitu terjadi, itu pasti terjadi. Sekali lagi kita menduga pemberian konsesi tambang ke kampus jelas lebih banyak mudaratnya, karena memang tujuannya kita sangat yakin dengan dugaan kita ya, bahwa tujuannya memang untuk meredam kekritisan dari kampus, suara-suara dari kampus. Ini sangat parah, model represi gaya baru. Jika dulu sikap represif dilakukan oleh aparat keamanan, ini dengan iming-iming tambang, miris. Apakah kemudian para mahasiswa dan kaum akademisi yang selama ini kritis akan menerima dan diam-diam saja? Mari kita tunggu reaksi mereka. Saya harap mereka tidak diam. Minimal mengkritisi agar pemberian konsesi tambang ini tidak menjadi alat untuk menekan suara-suara kritis dari kampus. Demikian, terima kasih teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Beda pendapat itu hal yang biasa. Yang tidak boleh adalah memaki, mencaci, dan menyerang pribadi pembawa pesan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di isu-isu yang lebih panas.